Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Devi Amelia Putri, mahasiswi dari Universitas 17 Agustus 1945 dengan program studi Ilmu Komunikasi. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai brand krisis Adidas, yaitu kasus kontroversi desain wayang pada sepatu Adidas. Yuk, simak penjelasan berikut. Berikut adalah berita-berita yang viral tentang Adidas yang dikecam netizen Indonesia mengenai wayang kulit yang mereka katakan dari Malaysia. Adidas membagikan informasi tentang produk yang dibuat oleh industri kreatif melalui Instagram. Peristiwa pembagian informasi tentang rilisnya sepatu model terbaru ini mendorong terjadinya kasus yang berpotensi mendorong adanya krisis di perusahaan Adidas. Pasalnya, post pada Instagram Adidas di Filipina dengan username Adidas PH dan Instagram Adidas Singapura dengan username Adidas SG menampilkan gambar sepatu dan menyebutkan bahwa Adidas akan merilis produk edisi khusus yang bertema wayang kulit. Hal yang dipermasalahkan adalah wayang kulit dibuat oleh Jamie Chong dari Malaysia dan Adidas menyebut wayang kulit merupakan sebagai warisan budaya dari Malaysia. Peristiwa itu mendorong warganet dari Indonesia berkomentar di Instagram Adidas PH dan Adidas SG. Berdasarkan hasil observasi penulis di dalam jurnal atas nama Nicholas dan Rukti Rumekar, terlihat bahwa sejumlah individu mengekspresikan kemarahan di akun Instagram Adidas PH dan akun Adidas SG. Contohnya adalah ngajak gelut emang nih dari username @inirizkia. Terus juga ada yang mengatakan bahwa wayang kulit ini berasal dari Indonesia. Bahkan seorang individu bernama Rahayo menandai akun Instagram Joko Widodo pada kolom komentar. Reaksi publik ini berpotensi memicu adanya sentimen negatif terhadap merek produk dan perusahaan Adidas. Kasus ini tentunya berkaitan dengan citra Adidas. Secara historis, perusahaan Adidas telah berusia puluhan tahun dan telah dikenal masyarakat sebagai merek perusahaan serta produk yang teruji kualitasnya. Tentunya dengan lahirnya kasus yang disebabkan oleh post di Instagram Adidas SG dan Adidas PH, hal itu dapat berdampak pada citra dari Adidas di Indonesia. Terlebih lagi, Adidas termasuk perusahaan yang pendapatannya masih stabil, bahkan meningkat sebesar 55% di tengah-tengah situasi COVID-19 ini. Kasus perusahaan Adidas ini dapat diasumsikan sebagai bagian dari preventable cluster yang tergambar melalui arah opini publik kepada organisasi, yang tersaji melalui tanggapan publik dan bingkai media. Meskipun terdapat pelaku lain yang terlibat dalam kasus ini, yaitu desainer Jamie Chong dari Malaysia karena keterlibatannya dengan penggunaan desain wayang kulit untuk sepatu Adidas. Akun Instagram Jamie Chong yang bernama @jamie juga memperoleh komentar negatif dari sejumlah individu. Hal senada juga diungkapkan oleh akun NOT4Kids yang berkomentar, "Your design forces of Adidas is Indonesia culture, not Malaysia." Dan akun The Host Soul yang mengatakan wayang kulit is a traditional form puppet shadow play originally found in the culture of Java, Bali, and Lombok in Indonesia. Fenomena ini memperlihatkan bahwa kasus Adidas dibingkai oleh media massa online dan disajikan kepada publik, sehingga mendorong para pembaca untuk mengetahui perkembangan kasus Adidas secara lebih cepat dan tanpa batas geografis. Lalu, sisi yang berbeda, adanya kemarahan sejumlah individu terhadap desainer Jamie Chong cenderung memiliki keterkaitan dengan krisis histori antara negara Malaysia dengan Indonesia. Pada beberapa periode waktu sebelumnya, pasca reformasi, terdapat sejumlah kasus konflik yang melibatkan kedua negara, seperti konflik yang memperebutkan Pulau Sipadan dan Ligitan yang dimenangkan oleh Malaysia, dan sengketa Blok Ambalot Bakhtiar dan sengketa Blok Ambalat. Konflik yang telah berlangsung bertahun-tahun mengalami klimaks pada tahun 2005. Nah, setelah kasus itu muncul, Adidas lalu memposting story Instagram yang 24 jam mengenai permintaan maaf dan juga mengubah caption
dari akun Instagram Adidas SG dan Adidas PH. Dalam konteks manajemen krisis, perusahaan Adidas menerapkan strategi rebuild dan bolster yang dilakukan melalui aktivitas komunikasi krisis. Rebuild dianggap sebagai strategi respon krisis paling aman. Dan menurut Wasesa, di dalam segala terdapat 4 bentuk komunikasi krisis melalui media, di antara lain konferensi pers, penggunaan press release, feeding information atau penciptaan opini publik, dan layanan oleh Crisis Management Center. Komunikasi krisis melalui akun Instagram resmi Adidas SG dan Adidas PH dilakukan dengan 2 cara, yaitu menuliskan pernyataan resmi melalui instastory yang tayang dalam waktu 24 jam serta mengganti caption lama dengan caption baru pada bagian feed. Komunikasi krisis tersebut dilakukan beberapa waktu setelah ribuan kecaman publik Indonesia pada kolom komentar akun Instagram Adidas SG dan Adidas PH muncul. Selanjutnya, pihak perusahaan Adidas menuliskan pernyataan yang ditujukan bagi publik, terutama pengguna Instagram yang mengikuti akun Adidas SG dan Adidas PH dengan kalimat. Berikut adalah pernyataan yang dibuat oleh pihak Adidas. Berikutnya adalah rangkaian strategi manajemen krisis atau rebuild and bolster yang telah dilakukan oleh perusahaan Adidas melalui aktivitas komunikasi krisis, terutama dengan pendekatan budaya kolektivistik, cenderung meminimalisir terjadinya krisis. Sejumlah netizen memberi tanggapan yang relatif lebih positif daripada sebelumnya, meskipun masih terdapat sejumlah sindiran yang diarahkan kepada perusahaan Adidas. Selain itu, dengan adanya regulasi terstruktur sebelumnya dan selama peristiwa krisis terjadi juga dapat menjadi bagian dari strategi pencegahan krisis yang akan datang. Hasilnya, beberapa warganet di Indonesia pun memberikan respon yang positif setelah Adidas menayangkan post berupa foto dan video yang berisi penjelasan bahwa wayang kulit berasal dari Indonesia. Berikut contoh perubahan komentar netizen di akun Adidas SG. Selanjutnya adalah solusi dan pendapat pribadi saya mengenai manajemen krisis yang dilakukan oleh Adidas setelah munculnya kasus tersebut. Menurut pendapat saya mengenai manajemen krisis yang sudah dilakukan oleh Adidas sudah benar. Pihak manajemen Adidas menerapkan strategi rebuild and bolster untuk meminimalisir krisis serta memulihkan reputasi perusahaan yang telah memiliki relasi jangka panjang dan good relationship dengan para stakeholders. Namun, alangkah baiknya brand sebesar ini seharusnya sebelum memposting produk baru dan meluncurkan produk baru harusnya melakukan survei dan fakta-fakta dari apa yang ingin dibuat, terlebih hal ini menyangkut kultur sebuah negara. Baik, sekian presentasi saya mengenai kasus kontroversi Adidas pada tahun 2021. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan, atau ada kesalahan pemberian informasi mengenai kasus tersebut mohon diinformasikan di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.